arti connection. Arti dari connection adalah relationship. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai relationship. Atau juga ditulis dengan kata link, link. Ini kita tadi ya, ditulis juga di dalam bahasa Inggris intercourse ya, dan kontak. Jadi divine connection itu adalah hubungan ilahi ya, hubungan ilahi. Bagaimana kita bisa membangun hubungan ilahi? Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan? Bagaimana kita membangun intimasi, keakraban, bergaul karib dengan Tuhan? Itu gimana caranya? Malam hari ini saya ingin men-sharingkan ada 3 hal yang harus dibangun. Ada 3 hal yang harus diperhatikan di dalam membangun divine relationship. Ya, divine connection. Koneksi dengan Tuhan itu bisa dibangun dengan 3 hal yang ingin saya sharingkan pada malam hari ini. Yaitu yang pertama adalah trust. Ya, trust. Di dalam bahasa Inggris, kata percaya itu ditulis ada 2 kata. Yang pertama, believe. I believe in God. I believe in God. Semua kita yang masuk saat ini, saya percaya saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau saudara nggak percaya kepada Tuhan Yesus, saya yakin mungkin kita nggak perlu untuk kumpul di sini. Yaitu I believe in God. Tapi hal yang ingin saya garis bawahi malam ini bukan belief-nya, tapi trust. Trust itu artinya I put my trust in God. Kita itu berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah, itu jauh lebih penting. Ya, jauh lebih penting. Orang Kristen kadang-kadang saudara di dalam kehidupannya bisa saja khawatir, bisa saja takut gitu ya. Bisa kadang-kadang apa tadi ya? Macam-macam lah, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Saya katakan it's okay to not be okay. Oke lah, karena Tuhan Yesus juga berkata, mari engkau yang berbeban berat, letih, lesu, datang kepadaku. Orang Kristen bisa mengalami ketakutan, kekhawatiran. Tadi di dalam doa tadi ya oleh suami dari Ibu Tirsa dikatakan, aduh kita ini keadaan dunia ini gimana ya? Tahun-tahun depan ini kayaknya diramalkan tidak lebih baik. Ya, tidak lebih baik. Tapi kalau kita orang Kristen, saudara, hanya diwarnai dengan ketakutan, itu berarti kita menjadi orang Kristen yang tidak mempunyai trust. Mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Trust ini harus dibangun, saudara. Ya, mempercayakan diri kita ini kepada Tuhan. Tadi saya katakan orang Kristen bisa khawatir. Oke lah, itu manusiawi, human being, man's what. Tetapi kalau orang Kristen terusan, saudara, khawatir terus, berarti dia tidak berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Itu sebabnya hidupnya diwarnai khawatir. Nah, saya akan mengambil logika ya. Kita semua pernah naik pesawat terbang lah, ya. Kita semua pernah naik pesawat terbang. Saya mau tanya, ibu-ibu kalau naik pesawat terbang, kenalan dulu nggak sama pilotnya? Kenal nggak sama pilotnya? Atau kenalan dulu? Enggak loh, enggak. Tapi saudara berani mempercayakan keselamatan kita kepada pilot yang tidak kita kenal. Tidak kita kenal. Dia terbang gitu aja. Kita tenang aja di pesawat. Pesawat mungkin bisa naik hanya 2 jam, hanya 3 jam, 7 jam. Bisa sampai 12 jam. Dan kita percaya. Nah, kalau Anda saja dengan pilot berani mempercayakan hidup kita itu naik pesawat, saudara. Masa sih sama Tuhan nggak berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Terus hidup kita tuh diwarnai takut, khawatir, cemas, gelisah, terus itu nggak normal. Kekristenan kita nggak normal.
Kalau cuma takut sebentar, oke lah gitu, itu manusiawi. Tapi kalau terusan begitu, itu nggak normal. Seperti saudara naik pesawat, mungkin 5 menit pertama ada rasa takut, ya itunya kita doa. Tapi kalau sudah di udara kan saudara sudah menikmati, enjoy dengan penerbangan, tidak langsung takut terus, tidak saudara. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kita belajar untuk senantiasa berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saya punya pengalaman yang luar biasa di tahun 93. Tahun 93 itu berarti sudah berapa ya? 30 tahun yang lalu gitu saudara. Saya sempat di Amerika diajak teman saudara untuk ambil jam terbang. Dia ini sekolah pilot. Ya, sekolah pilot. Jadi pilot itu pesawatnya kecil, pesawatnya baling-balingnya satu, saya masuk itu semobil VW Battle. VW kodok itu ya, VW Battle itu ya. Jadi depannya pilot, instruktur, lalu di belakang itu saya. Waduh, waktu terbang saudara, tes dari Ontario naik saudara ke Gurun Mojave. Maka kita masuk di awan. Waduh, ngeri juga saudara. Karena mobil ini kecil, jadi tertutup awan, pekat. Terus pilotnya teman saya ngomong kepada saya gini, Pak Abraham takut ya? Gitu. Saya cuma ketawa, ngeri juga saya bilang. Jangan takut ya, jangan takut. Ini kita itu ada panel-panel di dashboardnya pesawat. Udah tenang, saya lihat ini. Pokoknya kita langsung terbang, selamat kita pasti akan keluar dari awan ini. Benar saudara. Setelah berapa menit akhirnya keluar. Terus dia ngomong, Pak, ini adalah pelajaran tentang iman. Waduh, benar juga ya. Belajar untuk kita trust, mempercayakan diri kita itu kepada Tuhan. Nah, saya ingat, saudara, saya dulu dari Temanggung dan saya di Semarang, saudara tinggal di Semarang. Lalu saya mendapat panggilan untuk menjadi gembala di Padang, di AFGF Padang. Jadi pada waktu saya akan berangkat, saudara, dari Semarang, saya berangkat, tiba-tiba saya di pesawat, saudara, kena anfal. Saya ini dulu sejak SMA jantung. Jadi orang berkata, dokter berkata, kamu mengalami infak jantung. Jadi jantung saya ini kadang-kadang bisa, dada saya itu bisa bergetar. Bisa kelihatan. Dokter ngomongin bahaya. Kalau ini berhenti mendadak, kamu bisa pansui, stroke, ya, mati sebelah kamu. Waduh, jadi saya dulu tergantung obat, ya, rutin ke dokter waktu di Semarang. Nah, waktu saya terbang, kena, waduh, landing di Jakarta. Saya masih ingat ya, tahun itu tahun 92. Saya ngomong sama istri saya, semua penumpang keluar dulu baru kita. Karena saya nenteng tas itu nggak kuat. Nenteng hand carry itu nggak kuat. Saudara. Tapi ada hal yang aneh. Waktu saya turun, itu kan dulu belum ada belalai gajah ya, karena pesawatnya pesawat kecil paling-paling. Yang aneh, saudara, waktu saya turun dari pesawat ada porter yang jaga di pintu pesawat. Itu aneh. Porter itu biasanya kan di ruang tunggu gitu ya, di ruang tunggu. Ini kenapa di lapangan di tempat pesawat landing kok ada satu, hanya satu. Dia ngomong, Bapak, saya bantu. Wih, aneh. Akhirnya dibawa, saya masuk ke ruang tunggu. Saya menunggu saat itu, saya harus mengambil keputusan. Nah ini, keputusan. Berani enggak saya mempercayakan hidup saya pada Tuhan? Berani enggak saya trust? Saat itu istri udah ngomong, mumpung kita masih di Jakarta. Kalau mau balik, balik sekarang. Tapi saat itu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ini ke Padang kan bukan dolat, bukan jalan-jalan. Tapi saya ini kan akan melayani menjadi gembala. Enggak, aku akan berangkat. Saya tunggu transit hampir 1 jam. Terus saya secara tertatih-tatih saya jalan. Saya naik pesawat menuju Jakarta Padang. Begitu pesawat itu take off, pas mungkin sekitar 20 menit. Tiba-tiba saudara, anfal yang menekan jantung saya itu.
plong, hilang, saudara. Sampai saat ini, usia saya sudah 63 tahun, saudara. Zaman itu mungkin usia saya masih 33 tahun. Ya, itu sudah 30 tahun yang lalu. Saya tidak pernah pergi ke dokter jantung lagi. Nah, di situ saya merenungkan 30 tahun yang lalu pada saat saya mengambil kesempatan, saudara, untuk saya berani mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Saya melihat mujizat. Saya melihat kemenangan. Saya merasakan ada satu divine connection, saudara. Ada satu hubungan dengan Tuhan di mana saya berani trust mempercayakan hidup saya ini kepada Tuhan. Tuhan itu luar biasa. 24 tahun yang lalu saya pindah ke Manado. Saudara kalau lihat di Manado jangan lihat gereja sekarang gitu ya. Gereja waktu 24 tahun kita ini nggak punya apa-apa, saudara. Nggak punya apa-apa. Waktu keluar dari saya datang di sini itu nggak ada apa-apa. Jemaat juga tidak ada apa-apa, tidak punya gedung, saudara, sudah 70% strukturnya udah jadi. Saya tinggal keluar, saudara, saya bangun di Manado karena dibawa ke Manado. Jadi pada waktu saya ke sini, saudara, saya lihat, waduh, secara daging ya ngeri juga. Saya ini sudah punya bawa istri, bawa anak. Bagaimana bisa menopang kehidupan? Tapi kembali belajar trust. Mujizat terjadi di iCare. iCare itu Komsel. Satu saat, saudara, ada seorang ibu datang di Komsel. Saat itu saya datang terlambat, terus dia ngomong gini, boleh nggak saya mau bicara? Ya, saya ngomong boleh aja. Kenal Bapak Pendeta, menunjuk saya nggak kenal kamu. Saya juga nggak tahu gereja ini apa. Karena baru datang. Terus dia ngomong sama saya, dia begini, saya digerakkan Tuhan untuk memberikan sesuatu kepada Bapak. Nah ini pikiran saya ya, karena dari Jepang, oh dia pasti mulai baju. Oh kalau enggak ya di Ginsang mulai-mulain dasi ini. Ya saya terima gitu. Sudah saya terima duduk, pengen tahu saudara, pengen tahu. Saya intip ini, saya intip. Kaget saya. Sertifikat tanah, saudara. Sertifikat tanah. Saya pulang, saya pelajari sertifikat tanah 3.500 meter persegi. 3.500 meter persegi. Besoknya saya tanya sama ibu. Ibu, saya tanya, ibu ada bisnis di Manado? Tidak. Ibu ada kunjungan keluarga? Tidak. Loh, kenapa ibu datang ke sini? Dia ngomong, saya digerakkan Tuhan untuk memberikan tanah ini kepada Bapak. Udah kaget saya, saudara. Dia ngomong, hari Rebo saya dari Yokohama. Hari Kamis saya tiba di Jakarta. Hari Jumat saya tiba di Manado. Besok Sabtu saya berfellowship dengan family. Hari Senin, Minggu saya udah terbang balik ke Jakarta dan ke Yokohama. Waduh, kaget saya, saudara. Saya katakan tuh, jadi ibu ini datang untuk apa? Saya ngomong saya digerakkan Tuhan untuk memberikan sertifikat ini kepada Bapak. Loh, ini ya luar biasa ya saudara ya. Luar biasa Tuhan kita. Jadi kita ini jangan hanya sebagai orang Kristen yang cuma percaya, believe in God. Tetapi mari kita, I put my trust. Aku meletakkan kepercayaanku ini kepada Tuhan. Aku meletakkan saan kita, saudara, di dalam tangan Tuhan. Tadi oleh suami Cik Hung ya, dikatakan ramalan 23 akan lebih buruk. Ramalannya udah nggak karuan, tiap tahun. Tapi coba hari ini, hari Jumat,
berapa? 28 Oktober, kita dalam keadaan sehat. Sandang, bagus. Pangan, bagus. Papan, rumah, bagus. Semua. Tuhan memelihara kita. Saudara jangan ngikuti ramalan dunia. Yang kita harus ikuti adalah divine connection. Trust. Saudara harus berani mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Dan saya yakin Tuhan bisa mengintervensi di dalam kehidupan kita. Terjadi divine intervention. Tuhan mengintervensi kehidupan kita dan Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa. Di dalam hidup keluarga, di dalam hidup bisnis. Dan itulah yang saya pandaskan hari ini adalah yang pertama, trust. Bangun trust Anda kepada Tuhan. Mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Itu harus dibangun. Itu yang pertama ya. Trust itu harus dibangun. Yang kedua yang harus dibangun di dalam kehidupan kita adalah understanding atau understand. Pengertian. Pengertian. Nah, saya ingin katakan, mungkin nggak manusia yang terbatas ini bisa memahami Tuhan yang tidak terbatas? Mungkin nggak manusia ini terbatas? Bisa nggak memahami Tuhan yang tidak terbatas? Jawabnya tidak mungkin. Benar, tidak mungkin. Seperti kita itu saudara di tepi laut, ya, terus kita bawa ember mau memasukkan air laut ke ember kita, itu tidak mungkin. Demikian juga pikiran manusia yang terbatas tidak mungkin bisa memahami Allah yang hebat. Kalau kita bisa memahami itu semuanya, Allah kita bukan Allah yang besar, karena bisa diotak-atik oleh otak manusia. Itu sebabnya kadang-kadang ada banyak pertanyaan yang membuat kita tanda tanya. Tapi disitulah iman kita harus bekerja. Kita percaya nggak? Berani nggak kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan? Manusia itu nggak bisa menghampiri Tuhan, itu tidak bisa. Makanya Tuhan mengintervensi kehidupan Tuhan yang menghampiri kita. Bukan kita menghampiri Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 yang tidak asing. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, turun ke bumi ini supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita lihat ya. Kita lihat Tuhan yang datang kepada kita. Itu pertama. Pertama Tuhan berinisiatif mengintervensi, saudara, untuk dia terlebih dahulu datang. Bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Bukan kita yang menghampiri Tuhan, tetapi Dia yang lebih dahulu menghampiri kita. Ada banyak hal yang tidak bisa kita tangkap dengan otak kita. Ada banyak hal yang tidak bisa kita terima dengan hati perasaan kita. Ada banyak hal yang tidak bisa kita terima dengan indera kita. Nggak bisa. Tapi ada satu hal yang bisa kita yakini, bahwa Tuhan tidak pernah salah di dalam kehidupan kita. Pengkhotbah 3, saudara baca ayat 1-11. Maka di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-10 dimulai ada waktu Tuhan. Ada waktu manusia lahir, manusia mati. Ada waktu manusia menangis. Ada waktu manusia tertawa. Ada waktu manusia mengumpulkan sesuatu. Ada waktu manusia melepas apa yang dia kumpulkan. Ada waktunya semuanya. Lalu di ayat yang ke-11, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan membuat, He makes everything beautiful in His time. Saudara harus percaya, understand bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah salah. Sebelum pandemi, saudara, saya diundang untuk retreat di East Coast di Amerika. Saudara. Semua persiapan sudah oke. Tiba-tiba 13 jam sebelum saya terbang ke New York, istri saya terpeleset. Terpeleset dan lututnya pecah. Waduh, saat itu saya kaget.
bisa nggak ini berangkat ya? Saya ngomong, nggak mungkin deh. Tidak bisa. Saya telepon ke Amerika, dia berkata, Pak, kami menantikan mujizat. Saya akan tunggu sampai hari Rebu, saya lihat di airport. Kalau memang Bapak tidak ada di airport, ya sudah saya nyerah. Ya sudah, memang nggak bisa. Saya bilang nggak bisa, nggak bisa. Tapi mereka oke. Ya memang nggak bisa, saudara, nggak bisa. Saya pecah tulangnya, saudara. Sudah sampai saat ini, saya tidak tahu kenapa ya peristiwa itu terjadi. Tapi apakah saya kecewa? Tidak, karena saya memegang di dalam divine connection yang saya bangun adalah yang kedua, understand. Saya ngerti bahwa segala sesuatu berjalan bersama-sama untuk kebaikan kita yang terpanggil di dalam rencana Tuhan. Saya nggak ngerti kenapa itu terjadi sampai saat ini. Saya nggak ngerti. Tapi saya nggak pernah kecewa. Saya ngerti bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Nah, hal-hal semacam ini, sikap seperti ini, itu akan membangun satu divine connection. Percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah membangun trust, kalau kita ini sudah bisa membangun understand, ya, membangun understand itu, saudara, saya pernah membaca ya, ada orang berkata demikian. In order to understand God, we must stand under God. Untuk kita itu bisa mengerti tentang Tuhan, maka kita harus berdiri di hadapan Tuhan. Untuk mengerti tentang Tuhan, untuk memahami Tuhan, kita harus melekat dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Ya, dan saya percaya di dalam Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Tapi segala sesuatu berjalan bersama-sama untuk kebaikan. Tadi saya katakan ada waktu kita menangis, ada waktu kita tertawa. Ada waktu kita mengumpulkan, ada waktu kita membiarkan kerugian terjadi, melepas. Itu waktu Tuhan. Saudara nanti pelajari aja di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 10. Baca tuh tentang waktu Tuhan. Tapi ayat yang ke-11 bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pegang itu aja. Pegang, understand. Kita ngerti, ya aku ngerti firman. Roma 8 ayat 28, segala sesuatu berjalan bersama-sama. All things work together for good. Segala sesuatu berjalan bersama-sama untuk apa? Untuk kebaikan kita. Saudara, dan itu kita pegang. Nah, setelah kita membangun setelah kita membangun trust, berani mempercayakan. Terus kita membangun understand, ngerti bahwa Tuhan itu nggak pernah salah. Tuhan itu baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan tidak pernah salah, saudara. Mengucap syukur aja. Dan yang terakhir, kita harus obey karena kita sudah trust, karena kita sudah trust. Yang kedua tadi apa saya katakan ya sudah trust, terus kita juga menyadari, understand, ngerti. Maka yang ketiga, obey. Obey itu taat. Taat itu hanya 4 huruf. T-A-A-T. Mau dibaca dari kanan, T-A-A-T. Baca dari kiri, T-A-A-T. Baca dari segala keadaan harus belajar taat terhadap firman Tuhan. Mari kita harus melakukan apa yang menjadi perintahnya. Dan mari kita menjauhi apa yang menjadi larangannya. Taat itu mau dibolak-balik. Tetap taat. Taat itu ditulis dari atas. T-A-A-T, mau dibaca dari atas, mau dibaca dari bawah, taat. Di garis lurus, baca kanan, baca kiri, namanya taat, T-A-A-T, tetap taat. Dan mari kita submit. Mari kita belajar mematuhkan diri kepada Tuhan. Belajar. Dan saya percaya kalau kita bisa membangun 3 hal ini, maka connection, hubungan ilahi itu, saudara, ya, itu akan berjalan dengan baik. Kita membangun trust, apapun menjadi persoalan, saudara. Hari ini saya menantang kalian untuk berani, I put my trust in God. Persoalan keluarga, persoalan finansial, persoalan bisnis, persoalan sakit penyakit, kesehatan. I put my trust in God. Yang kedua, belajar understand, ngerti. Kita ini nggak mungkin bisa memahami karya Tuhan. Nggak mungkin.
Tapi satu hal yang bisa kita pahami, Tuhan tidak pernah salah. Dan mari kita tetap mengucap syukur. Itu sebabnya kita bisa mengucap syukur karena kita tahu, memahami bahwa Tuhan itu nggak pernah salah. Dan yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, hidup kekristenan, hidup keimanan kita, mari kita belajar taat kepada perintah-perintahnya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah hamba sampaikan. Hamba sudah berhenti berbicara. Tapi Engkau Roh Kudus yang akan menerjemahkan di dalam setiap kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya kembalikan kepada host. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.